Pemirsa, 16 pasang kekasih digerebek petugas gabungan dari 4 hotel melati dan indekos dengan tarif per jam. Beberapa pasangan muda-mudi tersebut menyewa kamar melalui aplikasi Kencan Micet. Pasangan muda-mudi di luar nikah digerebek petugas gabungan saat bermalam di sejumlah hotel kelas melati dan indekos dengan tarif per jam di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Beberapa di antaranya mengaku telah menikah, tapi tidak bisa menunjukkan bukti buku nikah. Dari 4 lokasi penginapan bertarif murah, petugas menjaring 16 pasangan kekasih. Sejumlah alat kontrasepsi ikut ditemukan. Beberapa pasangan menggunakan aplikasi kencan di media sosial untuk memesan kamar. Untuk sementara secara fisik saja, pasangan-pasangan yang bukan suami istri, kemudian anak di bawah umur, dan juga melalui micet yang bisa kita buktikan aplikasi. Kita cek ternyata ada perlakuan semacam itu. Tadi sempat ditemukan alat kontrasepsi juga? Ada alat kontrasepsi yang bisa ditemukan ya, di beberapa kamar tadi. Bahkan satu orang udah lebih dari 2 alat kontrasepsi yang sudah digunakan. Selain membawa para muda-mudi untuk penyelidikan, petugas juga memberi peringatan kepada pemilik tempat penginapan untuk tidak menyewakan tempat bagi bisnis prostitusi. Seorang pengusaha bunga di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tewas di dalam bak mandi rumahnya. Korban diduga tewas dibunuh suaminya yang kini kabur. Ratusan warga di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dihebohkan dengan ditemukannya jenazah Jamilah, pengusaha bunga di bak mandi rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Jamiah, kakak kandung korban. Ia curiga korban tidak berjualan dan telepon selulernya tidak dapat dihubungi. Jamiah semakin curiga mendapati kondisi rumah korban dalam keadaan terkunci. Setelah didobrak, pihak keluarga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Sementara suami korban menghilang pasca penemuan jasad korban. Kondisinya ya tangannya di bawah, jenazah di dalam bak, yang tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Informasi awal apakah dia dibunuh atau gimana Pak? Ya setelah saya interogasi keluarga, ya kata keluarga katanya kemungkinan dibunuh suaminya karena hari ini tadi jam 9 keluarga lihat CCTV dari toko baju ini jam 6:30 pagi pelaku keluar dari rumah. Petugas kepolisian sektor Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan keluarga korban. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar napak tilas penyiaran dengan bersepeda santai keliling Solo, Jawa Tengah. Napak tilas ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ke-88 yang puncaknya akan jatuh pada tanggal 1 April besok. Memperingati Hari Penyiaran Nasional, KPI Pusat menggelar sepeda santai napak tilas penyiaran di Kota Solo. Kegiatan napak tilas yang memulai start dari Balai Kota Solo ini diikuti oleh Ketua KPI Pusat Agung Supriyo, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, Ketua Umum ATFSI Safril Nasution, dan sejumlah pejabat lainnya. Peserta napak tilas mengunjungi situs-situs penyiaran nasional pertama yang dikenal dengan Sulawesi Radio Pareneging. Di antaranya Istana Mangkunegaran, Monumen Pers Nasional, dan berakhir di Gedung Radio Republik Indonesia, Solo. Dengan napak tilas ini, kami ingin agar di Hari Penyiaran Nasional ini mengingat akan sejarah dan semangat dari penyiaran sejak awal, yaitu sebagai alat untuk menyebarkan kebudayaan bangsa, dan yang kedua sebagai instrumen perjuangan. Tentunya harapannya di penyiaran ini ke depan, penyiaran ini semakin maju dengan pertumbuhan, walaupun banyak pertumbuhan daripada media baru, tapi tetap bisa eksis memberikan informasi dan info kepada masyarakat Indonesia.
Peringatan Harsiarnas ke-88 mengangkat tema penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Kegiatan Napaktilas dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro melaporkan. Pemirsa, rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar 65% atau senilai dengan 12,1 triliun rupiah. Dividen payout ratio ini meningkat 5% dibandingkan dengan dividen payout ratio tahun buku 2019 yang sebesar 60%. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2020. Hasil rapat pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 65% atau 12,1 triliun rupiah dari total laba bersih di sepanjang tahun 2020 sebesar 18,65 triliun rupiah. Sementara untuk sisanya sebesar 35% atau 6,5 triliun rupiah akan digunakan sebagai saldo laba ditahan. Wakil Direktur Utama PT Bank Indonesia Persero Tbk Catur Budi Harto mengatakan, dividen payout ratio untuk tahun buku 2020 ini meningkat 5% jika dibandingkan dengan dividen payout ratio tahun buku 2019 yang sebesar 60%. Dividen sebesar 65% atau sebesar 12 triliun 125 miliar 589 juta 303.568 rupiah 96 sen ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham. Dividen bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham atau sekurang-kurangnya sebesar 6 triliun 881 miliar. Catur Budi Harto menuturkan, tahun 2020 merupakan periode yang menantang bagi perekonomian Indonesia dan dunia. Pasalnya, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan baik secara kesehatan, ekonomi maupun sosial. Meski demikian, Bank Rakyat Indonesia diakui tetap konsisten menyelamatkan UMKM dengan mengubah kesulitan menjadi kemudahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menparekraf membuka turnamen internasional Batam Golf Championship Series di Tering Bay, Kota Batam. Turnamen ini menjadi kegiatan olahraga pertama jelang dibukanya kembali Travel Bubble Batam pada April 2021 mendatang. Turnamen internasional Batam Golf Championship Series di Tering Bay, Kota Batam dibuka langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Digelar pada 20 hingga 21 Maret 2021, pembukaan turnamen ini ditandai dengan tee-off atau pemukulan bola asap pertama. Turnamen ini menjadi harapan warga Batam agar olahraga dan ekonomi kembali menggeliat di era adaptasi kebiasaan baru. Apalagi Batam bersiap jelang dibukanya kembali wisatawan mancanegara berkunjung April mendatang. Kan tajuknya tadi International Golf Batam Championship, jadi diharapkan ada tamu-tamu dari luar. Tapi karena masih border masih belum dibuka, tapi kita juga spiritnya udah ingin menggerakkan roda ekonomi, jadi kita tetap jalan. Kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno semakin memperkuat dukungan pusat untuk Kepri, membuka pintu bagi wisatawan asing. Rencananya pada 21 April 2021, pariwisata Kepri siap menerima wisatawan asing, terutama untuk Lagoy dan Nongsa. Tim Liputan iNews melaporkan.